kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bab 3674 Kakak Ipar yang sebenarnya. Dia mengerti bahwa jika dia ingin memiliki kekuatan untuk menghadapi para pejuang surga dalam 3 bulan, dunia gelap ini adalah tempat yang harus dia tuju. Namun, dia bertanya sedikit bingung, jika itu masalahnya, Nona Aurora, mengapa Anda tidak memberi tahu saya secara langsung tentang keberadaan domain gelap ini? Aurora mendengar kata-kata itu dan tersenyum dingin, wah, saya tidak beritahu saya sebelumnya pada Anda, karena kekuatan Anda pada saat itu, tidak memenuhi syarat untuk menyentuh domain gelap. Bahkan, jika bukan karena Anda yang harus tumbuh pesat dalam 3 bulan, bahkan sekarang, saya tidak akan memberi tahu Anda tentang keberadaan domain gelap. Saya tahu Anda telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, tetapi domain gelap ini mungkin lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Ada tempat yang dapat membunuh Anda karena sepatu di kaki Anda lebih bersih daripada yang lain. Di tempat ini, kamu harus siap secara mental. Biasanya, hanya mereka yang telah mencapai lantai 3 alam perbaikan yang memiliki kualifikasi paling dasar untuk memasuki domain gelap. Bahkan jika kamu membuka segel berikutnya di tubuhku dan menggunakan semua kartu truf Anda, saya hampir tidak bisa berdiri di domain gelap. Ketika Alexis mendengar ini, ekspresinya membeku lagi. Dengan sebagian dari kekuatan Aurora, bisakah itu hanya berdiri? Dia tidak bisa membantu tetapi mengalihkan perhatiannya ke Kirana, kemajuan Kirana tidak lambat, dan sekarang dia sudah ada di alam perbaikan, tetapi tingkat kultivasi seperti itu hanya jadi makanan kepada orang lain di domain gelap. Dan, yang paling penting, di domain gelap, Alexis tidak memiliki kekuatan untuk menjamin keselamatan Kirana. Namun, jika Kirana dibiarkan sendirian di wilayah jiwa bulan ini, dia tidak akan bisa merasa nyaman. Pranowo sepertinya tidak ingin melepaskannya. Melihat ekspresi Alexis, Kirana tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada apa? Alexis terdiam sejenak, tetapi masih berkata, Kirana, aku akan pergi ke suatu tempat, dan itu sangat berbahaya, jadi aku bisa tidak membawamu bersamaku. Dia tidak menyembunyikannya, sesuatu harus dikatakan. Kirana tersenyum dan berkata, ada apa? Aku akan mengurus diriku sendiri, jangan khawatir. Tapi Alexis, bagaimana dia bisa yakin jika dia tidak menjawab? Pada saat ini, Elong tiba-tiba berkata, Saudara Yul, jika Anda mengizinkan saya memiliki cara untuk mengirim saudara ipar saya ke Sekte 9 Iblis Suci, dan, saya berjanji, Sekte 9 Iblis Suci tidak akan pernah memperlakukan dia seperti Istana Bulan. Kirana sedikit tersipu ketika dia mendengar kata Elong kepadanya, tetapi dia tidak membantah. Alexis mengangkat alisnya dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Elong tersenyum dan berkata, Saudara Yul, apakah Anda masih ingat anak itu, Yuma? Setelah kami meninggalkan Sekte 9 Iblis Suci, dia diam-diam mengirimi saya pesan spiritual. Mengatakan bahwa dia berutang kebaikan pada Saudara Yul. Jika Saudara Yul membutuhkan bantuan, Anda dapat berbicara. Dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu sekali. Saudara Yul, meskipun anak ini sedikit arogan, karakternya masih dapat dipercaya. Dengan dia, keselamatan kakak iparku bisa dijamin. Jangan khawatir. Alexis merenung sejenak, dan akhirnya mengangguk dan berkata, Kirana, aku ingin kamu memasuki Sekte 9 Iblis Suci ini untuk sebentar, bagaimana menurutmu? Meskipun Kirana tidak mau, dia ingin tinggal bersama Alexis di sampingnya. Tapi, dia masih mengangguk setuju. Dia tahu bahwa kekuatannya terlalu lemah, dan jika berada di sisi Alexis tidak hanya akan membantunya, tetapi juga akan menyeretnya ke bawah. Pada saat yang sama, Kirana juga diam-diam memutuskan bahwa dia harus berlatih keras untuk meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri di samping Alexis di masa depan. Segera, Elong keluar dengan pesan spiritual, dan beberapa orang bermeditasi dan berlatih sementara di gunung ini.
Sehari kemudian, cahaya hijau dan hijau datang dari langit dan berubah menjadi seorang pemuda berbaju hijau, itu adalah Yuma. Begitu dia tiba di sini, dia memberi hormat kepada Alexis dan berkata, "Tuan Muda Yul." Kemudian, dia melepaskan perahu terbang yang sangat indah, memandang Kirana dan berkata, "Nona Kirana, silahkan." Yuma memandang rendah manusia pada awalnya, tetapi karena dia adalah wanita, Alexis tidak kasar sama sekali. Kirana melirik Alexis dengan sedikit enggan, dan melangkah ke kapal terbang. Alexis berkata kepada Kirana, "Silahkan." Setelah beberapa orang mengucapkan selamat tinggal, perahu terbang kemudian berubah menjadi kecemerlangan dan menghilang ke langit. Kemudian, Alexis memandang Elong dan ingin membujuk Elong untuk tinggal di wilayah Jiwa Bulan, tetapi pada saat ini, Aurora tiba-tiba berkata, "Alexis, bawa harimau kecil ini bersamamu, garis keturunannya turun. Ada juga sesuatu yang istimewa di tubuhnya, mungkin, di domain gelap ini, dia juga dapat menemukan kesempatan untuk dirinya." Alexis mendengar kata-kata itu, ekspresinya berubah, tetapi dia masih berkata kepada Elong dengan sangat serius, "Elong, kali ini aku ingin tempat untuk pergi sangat berbahaya, terlebih lagi itu juga sangat bahaya bagi Anda. Tetapi, itu juga penuh dengan peluang. Apakah Anda ingin pergi dengan saya?" Elong berkata dengan penuh semangat ketika dia mendengar kata-kata, "Saudara Yul, bahkan jika Anda tidak bawa aku bersamamu pergi, aku akan ikut pergi juga." Alexis mengangguk tepat saat dia hendak pergi, tetapi sebuah gambar muncul di benaknya. Seolah-olah ada sesuatu dalam kegelapan yang menariknya. 6 jalan. Tempat ini tidak jauh dari Sekte 6 Jalan, dan akan memakan waktu lama untuk tiba. Saya berutang beberapa poin kepada murid-murid saya dan Sekte 6 Jalan. Sekarang saya di sini, aku akan datang. Adapun domain gelap bintang giok, akan baik-baik saja untuk pergi beberapa hari kemudian. Mungkin ada petualangan lain di Sekte 6 Jalan. Dia memandang Elong dan berkata, "Elong, sebelum pergi ke tempat berbahaya itu, kita akan pergi ke tempat lainnya dulu." Ekspresi Elong aneh, "Di mana? Tempat apa lagi yang ada di dekatnya? Anda tidak akan mengatakan itu adalah Sekte 6 Jalan, kan?" Petik 2. Alexis terkejut, dan tersenyum, "Itu Sekte 6 Jalan." Ekspresi Elong langsung membeku. Mungkinkah Saudara Yul masih menganggap Sekte 6 Jalan adalah kejayaan masa lalu? Dia baru saja akan membujuk, tetapi ketika dia melihat mata tegas Alexis, dia menelan kata-kata itu kembali, "Saudaraku, saya tidak akan pergi ke Sekte 6 Jalan. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk saya lakukan? Saya akan melakukannya. Menanganinya untukmu dalam beberapa hari ke depan." Alexis tidak bersikeras, dia berpikir dalam-dalam selama beberapa detik, dan kemudian menyerahkan foto Stella kepada Elong. "Kamu tahu tentang Yue Sunyu, bantu aku untuk memeriksa keberadaan gadis ini di Yue Sunyu." Elong melihat foto itu, matanya melebar. Apakah ini kakak ipar yang sebenarnya? Kakak terlalu kuat. 2 sinar cahaya muncul dari gunung ini dan pergi ke 2 arah. Di Istana Bulan. Harun duduk di kursi utama dengan senyum di wajahnya. Jari-jarinya mengetuk pegangan kursi dengan ringan. Salah satu tangannya memegang buku merah dengan beberapa koneksi dari Istana Bulan. Daftar beberapa kekuatan yang kuat. Pada saat ini, Saddam masuk dan membungkuk pada Harun. Harun melihat daftar di tangannya dan bertanya, "Penatua Harun, sudahkah Anda memeriksa apa yang diperiksa?" Saddam tersenyum dan berkata, "Tuan Istana, Anda mungkin terkejut ketika mengatakannya." Bab 3675 Kehormatan Para Leluhur. Hah? Harun sedikit mengernyit, mengambil daftar di tangannya, memandang Saddam dan berkata, "Apa maksudmu? Lalu, di mana Alexis pergi? Kenapa itu harus mengejutkanku?" Sejak Alexis pergi, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, dan bahkan berpikir untuk mengirim seseorang untuk membunuh Alexis. Bagaimanapun, Alexis adalah pria yang luar biasa. Harun merasa bahwa karena dia sudah memiliki hubungan yang buruk dengan Alexis, yang terbaik adalah memotong rumput dan akarnya. Jika tidak, dia mungkin menjadi bahaya tersembunyi yang besar di masa depan. Selain itu, dengan bakat seni bela diri Alexis, bukan tidak mungkin kekuatan manapun di wilayah Jiwa Bulan.
Dalam hal ini, bahkan jika dia dapat menikahi kekuatan wilayah jiwa bulan, saya khawatir dia mungkin tidak dapat menghadapi Alexis. Kan? Namun, Alexis terlalu aneh. Dia tidak ingin memiliki perseteruan mematikan dengan Alexis kecuali dia terpaksa melakukan. Jadi, dia mengirim Saddam untuk melacak keberadaan Alexis. Hanya dengan menangkap gerakan Alexis dia bisa merasakan posisinya. Itu bisa lebih lega. Senyum Saddam menjadi lebih cerah, Tuan Istana, jangan khawatir, menurut apa yang saya periksa, anak ini terlihat acuh tak acuh, tetapi sebenarnya, saya percaya dia takut mati. Dia benar-benar pergi ke Sekte Enam Jalan. Hahaha, sepertinya penguasa istana telah melebih-lebihkannya. Harun mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Sekte Enam Jalan, tempat yang menurun itu. Apakah Anda yakin tentang ini? Saddam tertawa, dia pasti ke sana. Kami, apalagi yang harus dipastikan. Jika Tuan Istana membutuhkannya, saya dapat menyimpan gambar Alexis pergi ke Sekte Enam Jalan di kristal foto, dan menggunakannya untuk tujuan Tuan Istana. Harun adalah tertegun sejenak. Alexis benar-benar pergi ke Sekte Enam Jalan. Jangan berpikir bahwa Sekte Enam Jalan dapat membantunya. Meskipun Sekte Enam Jalan pernah kuat, bahkan sekte pertama di ekstrateritorial, penguasa alam surga dan alam manusia, tetapi kekuatan saat ini tidak sebagus istana bulannya. Ini di luar dugaannya. Awalnya, menurut pendapatnya, Alexis juga seorang tokoh heroik, dan tidak akan pernah sebodoh itu. Tapi sekarang sepertinya Alexis ini adalah pustula. Harun mencibir, kasihan Weilin, dia tampaknya memiliki beberapa harapan untuk anak ini. Haha, siapa tahu, dia sudah takut dan menemukan kuda mati. Hahaha. Kemudian, dia juga melepaskan sepenuhnya jejak kekhawatiran terakhirnya, dan seluruh orang kini santai. Karena Alexis pergi ke Sekte Enam Jalan, tidak peduli apakah Sekte Enam Jalan menerimanya atau tidak, maka kesempatan untuk berhubungan dengan kekuatan wilayah jiwa bulan sangat dekat dengan nol. Artinya, kesempatan Alexis untuk kembali benar-benar hilang, dan orang ini tidak bisa mengancamnya. Dia membuka kembali daftar itu, bersandar di kursi, dan melihat-lihat informasi di daftar itu dengan sangat santai. Berpisah dengan Elong, Alexis segera tiba di Sekte Enam Jalan. Sekte Enam Jalan dulunya adalah kekuatan tertinggi di ekstrateritorial, dan sekte itu adalah inti dari surga dan alam manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, Sekte Enam Jalan menurun dan sekarang diturunkan ke wilayah jiwa bulan. Tapi tidak peduli apa, unta yang kurus dan mati itu tidak lebih besar dari seekor kuda. Bagaimanapun, Sekte Enam Jalan pernah berdiri di puncak, jadi meskipun menurun, latar belakangnya masih dalam, dan reputasi di wilayah jiwa bulan juga tidak kecil, dan sekte ini juga dalam posisi yang baik. Itu hanya reputasinya yang buruk. Di wilayah jiwa bulan, jika Anda bertanya kepada siapapun begitu saja, Anda semua tahu di mana Sekte Enam Jalan berada. Alexis dengan mudah datang di bawah gerbang Sekte Enam Jalan. Pada saat ini, Alexis melihat ada patung batu di bawah gerbang Enam Jalan, tetapi patung batu ini membuat Alexis sangat emosional. Patung batu di depannya adalah patriark dari Sekte Enam Jalan, murid reinkarnasi di kehidupan Alexis sebelumnya, Sekte Enam Jalan, dan Sohan. Orang di depan patung batu itu agak berbeda dari yang ada di ingatan Alexis. Lagi pula, dalam ingatan Alexis, Sohan hanyalah seorang murid yang nakal. Hanya saja setelah Alexis jatuh, Sohan mendirikan kekuatan utama seperti Sekte Enam Jalan, dan bahkan berani menantang Jennifer dan mengalahkan Jennifer dengan eksistensi yang kuat dengan luka serius. Patung batu di depannya adalah apa yang tampak seperti Sohan di puncaknya, bahkan jika itu hanya patung batu, itu masih memberinya rasa memandang rendah dunia dan memandang alam semesta. Melihat patung batu di depannya, mata Alexis berangsur-angsur semakin dalam, dan kemudian dia berkata, Sohan, tuanmu kembali. Tuan sebelumnya salah paham dan gagal untuk memenuhi keinginanmu, tetapi tuanmu ini bersumpah, saya pasti akan menghidupkan kembali Sekte Enam Jalan untuk Anda, dan membuat Sekte Enam Jalan menjadi sekte pertama di ekstrateritorial, melampaui segalanya. Sohan, sekarang hidup dan mati Anda tidak diketahui di mana,
tetapi Tuan menjamin bahwa apakah Anda masih hidup atau mati, untukku jika saya ingin menemukan keberadaan Anda harus hidup untuk melihatku, dan aku harus melihat mayatmu. Begitu Alexis mengucapkan kata-kata ini, patung batu itu tiba-tiba bergetar satu demi satu pada saat ini. Dan ke langit di atas. Pada saat yang sama, patung batu itu berubah menjadi hantu dengan nafas seluas laut, dengan aura sedalam jurang, dikelilingi oleh kekuatan besar yang tak ada habisnya, dan hantu yang sangat kuat, matanya penuh dengan rasa hormat dan nostalgia. Dan dia memandang Alexis, setengah berlutut di tanah, bertindak sebagai hadiah murid. Sohan. Alexis melihat adegan ini, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memanas. Ini adalah bayangan Sohan, dan Alexis tidak bisa tidak melangkah maju dan ingin membantunya berdiri. Pada saat ini, gerakan patung batu telah menarik perhatian Sekte Enam Jalan, dan beberapa orang mencoba mencari tahu apa yang terjadi di sini. Hantu Sohan melirik Alexis dengan nostalgia, lalu melambaikan telapak tangannya, dan sebuah token melayang ke Alexis. Pada saat yang sama, bayangan itu berubah menjadi kabut tak berujung, menutupi seluruh langit, sehingga mustahil bagi orang untuk mendeteksinya. Semuanya apa yang terjadi? Melihat bayangan virtual Sohan menghilang, Alexis menahan emosinya, dan kemudian melihat token yang jatuh ke tangannya. Token di depannya diukir dengan kata, 6 jalan, penuh dengan kekuatan ilahi yang misterius dan perkasa, dan aura yang berasal dari token saja sudah cukup untuk mengejutkan orang. Bahan tokennya juga sangat istimewa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Alexis sebelumnya. Itu tidak bisa dihancurkan, dan bahkan dipenuhi dengan energi murni yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Ini adalah. Alexis melihat token dengan mata yang dalam, dan saat berikutnya, potongan-potongan informasi dituangkan ke dalam pikirannya di sepanjang token. 6 pesanan. Alexis memeriksa informasi di benaknya dan sudah mengerti apa token ini. Ini ternyata dibuat oleh Sohan sendiri, mewakili otoritas tertinggi dari Sekte Enam Jalan, dan memegang dekrit ini mewakili dekrit Sekte Enam Jalan yang dikunjungi sendiri oleh Master Sekte Enam Jalan. Hanya saja meskipun semua orang tahu berita tentang token ini, tidak ada yang melihatnya, karena setelah Yang Mulia Sohan menyempurnakan token ini tidak diberikan kepada siapapun, dan semua perintah Enam Jalan juga dianggap sebagai legenda. Pada saat ini, kabut bayangan virtual Sohan menghilang, dunia mendapatkan kembali kejelasannya, dan beberapa orang dari Sekte Enam Jalan keluar. Pada saat ini, patung batu telah berubah menjadi hantu dan menghilang, dan posisi patung batu telah menjadi Alexis, yang membuat para penjaga gerbang yang keluar dari Sekte Enam Jalan terlihat marah. Siapa kamu? Berani membuat masalah di Sekte Enam Jalanku? Katakan. Bagaimana kamu menghilangkan patung batu guru Sekte Jalan ke-6ku? Bahkan patung batu guru-guru 6 jalanku berani bergerak. Apakah kamu di sini mencari kematian? Dua penjaga gerbang murid itu sangat marah. Sekte Enam Jalan tidak lagi memiliki kejayaan sebelumnya, tetapi Patriark adalah keberadaan yang paling dihormati di 6 jalan. Sekarang setelah patung batu Patriark telah menghilang, Alexis adalah satu orang yang muncul di sini, jadi orang tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Alexis menggerakkan tangan dan kakinya. Aku juga baru saja tiba, dan aku tidak melihat patung batu. Alexis menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak bisa mengungkapkan hubungannya dengan Sohan, dan dia tidak akan menghilangkan keberadaan Sekte Enam Jalan. Tapi hari ini, dia harus pergi untuk melihat Sekte Enam Jalan yang diciptakan oleh murid paling nakal. Menurut senioritasnya, Alexis adalah kakek dari Sekte Enam Jalan. Bab 3676 Sekte yang Jatuh. Dua murid penjaga gerbang di depan mereka tidak buruk, dengan sedikit kesombongan di antara alis mereka. Pada saat ini, mereka juga menahan amarah mereka ketika mereka mendengar kata-kata Alexis, karena Alexis hanyalah seorang prajurit dari lapisan kelima alam dewa, dan patung batu dari Patriark Enam Jalan bahkan tidak dapat diguncang oleh kultivator puncak dari alam perbaikan. Alasan mengapa mereka menanyai Alexis barusan hanya karena kekhawatiran dan kebingungan. Pada saat ini, mata yang mereka lihat ke Alexis berubah menjadi penghinaan. Patung batu Patriark telah menghilang.
Saya khawatir akan ada perubahan besar di Sekte Enam Jalan saya. Saya akan memberi tahu Master Sekte tentang masalah ini. Kata penjaga gerbang berambut panjang. Oke. Penjaga gerbang berambut pendek lainnya setuju, tetapi memandang Alexis dan bertanya dengan nada buruk, jika itu masalahnya, apa yang kamu lakukan di sini? Seorang anak laki-laki dari dewa tingkat kelima, juga berani datang ke sini. 6 jalanku. Mendengar ini, Alexis mengangkat alisnya sedikit, tetapi dia tidak marah. Bagaimanapun, Sekte Enam Jalan adalah salah satu kekuatan teratas pada awalnya, bahkan jika itu menurun sekarang, murid sekte ini pasti juga arogan. Karena itu juga sifat normal manusia. Saya datang ke sini karena saya ingin bergabung dengan Sekte Enam Jalan, dan saya ingin mendengar kabar dari kalian berdua. Alexis berkata dengan sopan. Mendengar ini, penjaga gerbang berambut pendek itu menunjukkan tatapan aneh, kamu. Seorang anak laki-laki dari alam dewa lapisan kelima, juga ingin bergabung dengan Sekte Enam Jalanku, apakah kamu ini sedang bermimpi di siang hari? Penjaga gerbang berambut pergi untuk melaporkan 6 jalan. Mengenai perubahan patung batu dari Patriark tingkat tinggi sekte, tepat sebelum dia mengambil 2 langkah, dia melihat bahwa hampir semua senior di sekte sudah keluar. Tuan Sekte, patung batu Patriark tiba-tiba. Setelah melihat ini, penjaga gerbang berambut panjang itu berkata dengan cepat, tetapi baru setengah jalan, dia terganggu oleh Tuan Sekte yang mengulurkan tangan. Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak, para tetua dan aku sudah mengetahuinya. Master Sekte berkata dengan penuh semangat, dia memperhatikan perubahan patung batu Patriark, ini adalah peristiwa besar, bahkan jika Patriark masih hidup dan kembali sekarang, Sekte Enam Jalan dapat kembali ke puncak, dan kemudian kembali ke alam surga dan manusia. Hanya pada saat ini, Master Sekte dan para tetua datang ke gerbang gunung, tetapi menemukan bahwa patung batu Patriark tidak ada lagi. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menyimpulkan apa yang terjadi, tetapi itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami, dan tidak ada petunjuk, dan semua rahasia disembunyikan. Ini. Master Sekte dari Sekte Enam Jalan memandang langit dengan ekspresi serius. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah patung batu leluhur telah berubah, apakah itu berkah atau hadiah. Pada saat ini, masalah utama sekte tentang leluhur dan tuan diselesaikan, dan ketua sekte dan pemimpin senior dari 6 sekte memperhatikan bahwa Alexis berdiri di sini, dan tidak bisa tidak terlihat bingung. Setelah melihat ini, penjaga gerbang dengan cepat memberi tahu para senior bahwa Alexis ingin bergabung dengan Sekte Enam Jalan. Pada saat ini, banyak murid dari Sekte Enam Jalan juga keluar untuk menonton kegembiraan. Ketika mereka mendengar berita itu, sekelompok orang memandang Alexis dengan bangga, menunjukkan penghinaan di mata mereka. Alam Alexis hanyalah lapisan kelima dari alam dewa, dan kekuatannya sangat rendah. Adalah mimpi bodoh untuk bergabung dengan Sekte Enam Jalan di alam seperti itu. Jangan berpikir bahwa Sekte Enam Jalan saya tidak sebaik zaman dahulu. Siapapun bisa masuk. Dari manapun mereka berasal, harus kembali ke tempat asalnya. Petik 2. Pergilah, kamu tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Sekte Enam Jalan. Mendengar kata-kata orang-orang ini, Alexis sedikit mengernyit, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan kata-kata para murid itu. Hanya saja pada saat ini, penguasa dan tetua Sekte Enam Jalan juga acuh tak acuh, dan jelas mereka tidak memandang rendah Alexis yang berada di alam dewa. Pria kecil, alammu masih terlalu rendah, dan bakatmu tidak bagus. Kembalilah ke tempatmu. Sekte Enam Jalan tidak akan menerimamu. Seorang tetua memandang Alexis dan berkata dengan keras. Senior, alamku memang tidak sebagus para murid di Enam Jalan, tapi aku khawatir bakatku tidak lebih rendah dari murid Enam Jalan manapun. Alexis memandang mereka dengan sopan, dan berkata, kata-katanya adalah penuh percaya diri dan superior. Momentum langit dan bumi mengalir keluar, menyebabkan kulit semua orang sedikit berubah. Alexis hanya di alam dewa, dan dia dapat mengolah momentum seperti itu. Jika dia tidak mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, saya khawatir dia benar-benar putra langit yang disukai, dan dia telah mengatasi semua rintangan di sepanjang jalan.
Jika tidak, bahkan beberapa kultivator di alam perbaikan tidak akan memiliki aura kuat seperti Alexis. Aura semacam ini berasal dari lubuk hati mereka, dari kepercayaan diri batin mereka. Bagaimana orang biasa bisa memiliki aura seperti itu? Melihat bahwa Alexis memang luar biasa, pejabat tingkat tinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu, Master Sekte dan beberapa tetua saling memandang, dan beberapa tetua akhirnya menggelengkan kepala. Lupakan saja, nak, alammu masih terlalu rendah, ayo pergi. Seorang tetua jangkung berkata. Iya, adik kecil, coba cari di tempat lain. Seorang tetua dengan mata hitam murni juga berkata, dengan cahaya hitam berkedip di tubuhnya, dan kekosongan di sekitarnya ditekan dan dihancurkan oleh cahaya ini, yang terlihat sangat rumit. Ada beberapa tetua di Sekte Enam Jalan, yang keberadaannya kuat dan tak tertandingi, memastikan bahwa Sekte Enam Jalan tidak akan dihapus dari wilayah jiwa bulan bahkan ketika Sekte Enam Jalan sedang menurun. Dan tetua bermata hitam murni di depannya jelas merupakan salah satu dari beberapa tetua dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat ini, ketika dia membuka mulutnya, semua orang juga berbicara untuk menyuruh Alexis pergi. Melihat adegan ini, Alexis menggelengkan kepalanya sedikit, karena Sekte Enam Jalan tidak mau menerima, dia disuruh pergi. Tepat ketika Alexis berbalik untuk pergi, seorang pria berambut panjang di samping sesepuh bermata hitam murni, mengenakan jubah biksu, tampak abadi, tetapi tetua yang sangat luar biasa tiba-tiba menghentikan Alexis. Namanya Samingan. Si kecil, aku bersedia memberimu kesempatan, tetapi kamu harus mendengarkanku dulu. Oh. Alexis sedikit mengernyit, terkejut bahwa yang lebih tua bersedia memberinya kesempatan, dan ingin tahu tentang apa yang akan dia katakan. Apakah Anda tahu sejarah Sekte Enam Jalan saya? Penatua Samingan memandang Alexis dan bertanya, mengabaikan mata orang lain yang terkejut. Aku tahu sedikit. Alexis mengangguk perlahan. Hal-hal yang Melissa katakan padanya tidak terlalu rahasia. Bagaimanapun, Sekte Enam Jalan pernah menjadi kekuatan utama, dan itu pasti mendapat banyak perhatian. Tentu saja, semua orang tahu bahwa hal-hal tentang kemunduran sekte ini tidak dapat disembunyikan. Karena aku tahu, maka aku akan memberitahumu mengapa kami tidak ingin menerimamu sebagai murid. Tatapan yang dalam melintas di mata sesepuh Samingan, dan kemudian dia berkata, setelah keberadaan leluhur tidak diketahui, Sekte Enam Jalan mulai menurun. Dalam keadaan seperti itu, kami masih menerima banyak murid, dan ada juga jenius tak tertandingi dengan bakat luar biasa. Di antara orang-orang ini, beberapa masih tinggal di sekte, tetapi beberapa sudah berkhianat, bukan saja mereka tidak berterima kasih kepada sekte tersebut ketika sekte tersebut menolak. Jika Anda tidak pergi atau menyerah, tetapi Anda akan memperburuknya, dan menusukkan pisau ke sekte ini dengan tangan Anda sendiri. Mendengar ini, Alexis mengangguk perlahan, hati terpisah dari perut. Bagi mereka yang membalas rasa terima kasih mereka, hal seperti itu tidak bisa dihindari. Bab 3677 Pikiran yang berbeda. Pengkhianat ini mengambil seni bela diri dari 6 jalan, yang mempercepat penurunan sekte. Mulai sekarang, kami tidak akan lagi menerima murid. Itu hanya untuk membuatnya buruk. 6 jalan sekarang tunggu selama sisa hidupmu. Segera setelah tetua Samingan mengucapkan kata-kata ini, tidak hanya para murid yang tercengang, tetapi bahkan memelototinya, tetapi para tetua memandang ke Samingan tidak percaya. Para murid dan sesepuh dari 6 jalan, meskipun mereka semua tahu bahwa 6 jalan telah menurun, mereka masih menantikan pemandangan 6 jalan yang tak terbatas di zaman kuno, dan mereka tidak mengizinkan siapapun untuk tidak menghormati sekte 6 jalan. Hanya saja pada saat ini, tetua dari Sekte Enam Jalan yang mengatakan ini, dan dia adalah salah satu tetua yang paling terhormat. Tetapi pada saat ini, Alexis melihat kinerja kebanyakan orang di Sekte Enam Jalan, tetapi menatap Penatua Samingan dengan mata yang dalam, dia sudah melihat niat baik dari Penatua Samingan. Semuanya. Penatua Samingan memandang semua orang pada saat ini dan berteriak keras, Sekte Enam Jalan memang mulia di masa lalu, tetapi kita harus menerima kenyataan untuk masa depan. Kalimat ini menyadarkan banyak orang di sekte, terutama tetua bermata hitam murni di sebelah sesepuh lainnya,
yang mau tidak mau menunjukkan sedikit rasa malu, menatap Alexis. Aku juga bersedia memberimu kesempatan. Ada banyak orang yang dimarahi oleh Penatua Samingan, tetapi ada juga banyak yang tidak. Orang-orang ini memelototi Alexis dan tidak mau menerima Alexis sama sekali. Menurut mereka, Alexis berasal dari alam rendah, bahkan jika Sekte Enam Jalan telah lama kehilangan kejayaannya di zaman kuno, dia tidak dapat menerima murid yang sampah seperti itu dan menyebarkan reputasi Sekte Enam Jalan untuk mempermalukannya. Pada saat ini, Penatua dengan jubah biksu sedang melihat mereka, napasnya mengalir, dan paksaan yang kuat menyelimuti, membuat semua orang merasa bahu mereka tenggelam, dan mau tidak mau melihat Penatua dengan jubah biksu. Saya bersedia memberi kesempatan kepada si kecil ini, tidak hanya untuk memberinya kesempatan, tetapi juga untuk memberi sekte kesempatan. Kata-kata tetua berjubah biksu itu penuh dengan kebijaksanaan, dan dia bisa melihat bahwa sebagian besar orang masih menyimpan dendam, terutama orang tua lainnya. Oleh karena itu, Penatua Samingan memandang para tetua lainnya dan berkata, sekte tidak memiliki darah segar, itu hanya diam, dan hasilnya hanya kemunduran, semakin banyak pembusukan. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, karena pengkhianat itu di masa lalu, kita tidak mau menerima murid lagi, tetapi jika kamu tidak lagi menerima murid, Sekte Enam Jalan akan kehilangan masa depannya. Kata-kata Penatua Samingan tidak hanya mengejutkan ekspresi para tetua, tetapi bahkan ekspresi semuanya berubah. Dan dia tiba-tiba menghela nafas. Sekarang kata-kata Penatua Samingan menyadarkannya. Penatua Samingan, terima kasih atas pengajaranmu. Master Sekte berkata dengan sungguh-sungguh kepada Penatua Samingan dengan kepalan tangan, dan Penatua Samingan sebenarnya lebih tinggi darinya, jadi tidak masalah jika kamu memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Generasi yang lebih muda. Mendengar ini, Tetua Samingan tidak berbicara, tetapi menatap Alexis lagi. Sekarang, apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Alexis memandang Tetua Samingan, ini adalah orang bijak yang hebat, layak dikagumi. Aku sudah memberitahumu ini, pertama, untuk membuatmu mengerti kekhawatiran kami, dan kedua, aku juga berharap kamu berjanji padaku satu hal. Mata Tetua Samingan berbinar saat dia menatap Alexis dan berkata, ada apa? Jika kamu benar-benar seperti yang kamu katakan, dan kamu adalah orang yang sangat berbakat, maka kamu harus bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah mengkhianati Sekte Enam Jalan, atau kamu akan dihancurkan. Sumpah tidak dibuat dengan seenaknya, apalagi sumpah semacam ini dengan harga yang mengerikan. Jika Anda bersumpah, jika Anda tidak dapat melakukannya, bahkan jika ada makhluk tertinggi untuk melindungi orang yang membuat sumpah itu, agar dia tidak dihancurkan, orang itu yang membuat sumpah akan sangat menderita hukuman yang mengerikan. Untuk sesaat, mata semua orang beralih ke Alexis. Jika Alexis benar-benar ingin bergabung dengan Sekte Enam Jalan, maka tentu saja dia akan bersumpah. Jika Alexis menolak, itu akan menjadi hantu, dan mereka mungkin akan mengalahkan Alexis. Oke, aku bisa bersumpah. Mendengar ini, Alexis tampak lega dan menjawab dengan tenang. Dia sudah bersumpah kepada Sohan bahwa dia akan menjadikan Sekte Enam Jalan sebagai sekte nomor 1 di ekstrateritorial, dan tentu saja dia tidak akan mengkhianati Sekte Enam Jalan. Sekte Enam Jalan adalah kerja keras Sohan, dan itu adalah sekte yang didirikan oleh murid Tuan Reinkarnasi. Alexis menganggap Sekte Enam Jalan sebagai miliknya, jadi bagaimana bisa merugikan Sekte Enam Jalan? Segera, Alexis mengulurkan jarinya dan membuat sumpah beracun ke langit. Aku, Alexis, bersumpah untuk bergabung dengan Sekte Enam Jalan. Dalam kehidupan ini, Sekte Enam Jalan pasti akan menjadi sekte pertama di ekstrateritorial ini. Jika berkhianat aku akan dihukum. Dunia bergetar, sumpah Alexis terlalu mengerikan, dan di depan begitu banyak apa yang Dunia bergetar, sumpah Alexis terlalu mengerikan, dan di depan begitu banyak apa yang orang katakan di mulutnya, sehingga menyebabkan guntur tak berujung, dan bahkan metode emas ditujukan untuk jatuh di langit. Apa yang Alexis katakan muncul di atas dekrit, cahaya keemasan menyilaukan,
meledak dengan sinar cahaya yang tak ada habisnya, dan keagungan dan kekuatan besar dari dunia agung menyapu. Saat berikutnya, penglihatan langit dan bumi menghilang, Dekrit menghilang begitu saja, dan semua orang bereaksi. Dalam sekejap, ada napas terengah-engah dari seluruh gerbang Gunung Sekte Enam Jalan, dan para penonton gempar, bahkan sesepuh jubah biksu memandang Alexis dengan kaget. Tidak ada yang salah dengan bersumpah, tetapi Alexis membuat keinginan besar untuk menjadikan Sekte Enam Jalan sebagai sekte pertama. Bagi seorang pejuang yang berada di alam dewa, ini benar-benar sebuah kebanggaan. Terlebih lagi, sumpah tidak bisa diucapkan begitu saja. Karena Alexis mengatakan bahwa dia ingin menjadikan Sekte Enam Jalan sebagai sekte pertama di ekstrateritorial, jika dia tidak bisa melakukannya, itu akan ditentang oleh dunia. Bagaimana mungkin Alexis memiliki keberanian untuk membuat sumpah seperti itu? Ternyata bodoh. Kamu bisa membuat Sekte Enam Jalan menjadi sekte pertama di ekstrateritorial. Tidak bisakah hanya jadi sekte pertama wilayah Jiwa Bulan? Kamu benar-benar jenius. Tidak heran Anda berani mengatakan bahwa bakat Anda tidak kalah dengan siapapun di Sekte Enam Jalan saya. Ternyata Anda adalah orang yang memproklamirkan diri. Untuk sementara waktu, para murid dari Sekte Enam Jalan menunjukkan penghinaan mereka dan mengolok-olok mereka. Bahkan beberapa tetua memandang Alexis dengan ekspresi aneh, berpikir bahwa Alexis mungkin benar-benar idiot. Lagi pula, orang normal manapun tidak akan berani berbicara omong kosong seperti ini. Ini adalah sumpah. Pada saat ini, dalam menghadapi ejekan orang-orang ini, Alexis tidak peduli, dan menatap Penatua Samingan dengan mata acuh tak acuh, dan sangat santai. Melihat ini, Penatua Samingan dan Master Sekte saling memandang, dan kedua mata bersinar terang. Sikap Alexis terhadap orang banyak bisa acuh tak acuh atau bahkan tidak merasakan apa-apa, hanya ada dua kemungkinan. Entah Alexis benar-benar idiot seperti yang dikatakan semua orang, atau Alexis adalah seorang jenius yang hatinya begitu stabil bahkan melampaui mereka. Jika anak ini benar sesuai dengan apa yang dia katakan, saya khawatir itu akan menjadi berkah bagi Sekte Enam Jalan saya dan kesempatan bagi Sekte Enam Jalan saya untuk bangkit. Tetua Samingan memandang Alexis, dan memberinya pesan. Dalam hatinya bahwa dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, menatap mata acuh tak acuh Alexis, sesepuh dengan jubah biksu menyentuh janggutnya dan menatap Master Sekte sambil tersenyum. Penguasa Sekte Enam Jalan saat ini, bernama Wijanarko, juga dianggap kuat. Pada saat ini, Wijanarko menatap Alexis, tetapi alisnya sedikit berkerut, dia samar-samar ingat di mana dia mendengar nama Alexis, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk saat ini. Tapi tidak peduli apa, Alexis berani membuat sumpah bahkan dengan keinginan yang begitu besar, dan dia tidak ragu lagi, dan bahkan menatap Alexis dengan kekaguman, dan berkata dengan keras, jika itu masalahnya, maka aku akan memberi Anda kesempatan ini, selama Anda lulus ujian formasi pencarian roh 6 jalan, maka Anda adalah murid dari Sekte 6 Jalan. Formasi pencarian roh 6 jalan. Alexis mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar kata-katanya. Dia belum pernah mendengar tentang formasi pencarian roh 6 jalan, tetapi itu juga akan menjadi ujian formasi darah dan bakat. Formasi pencarian roh 6 jalan, ini adalah satu set formasi yang dibawa kembali oleh para leluhur. Ini mencakup semua makhluk di dunia. Selama itu ada di 6 jalan, itu dapat dideteksi. Formasi pencarian roh 6 jalan adalah juga formasi deteksi teratas di seluruh alam ekstrateritorial. Pada saat ini, Wijanarko memandang Alexis dan menjelaskan bahwa ada sedikit kebanggaan dalam kata-katanya, bahwa formasi pencari roh 6 jalan adalah formasi deteksi tingkat atas, dan bahkan pasukan tingkat atas mungkin tidak memilikinya. Ini juga yang dibanggakan Sekte 6 Jalan. Sebagai mantan kekuatan utama, warisan Sekte 6 Jalan memang tidak sebanding dengan sekte biasa. Dan peran dari formasi pencari roh 6 jalan tidak sepenuhnya diinformasikan oleh para tetua. Untuk formasi tingkat atas seperti ini, kemampuan deteksi yang luar biasa hanya sebagian darinya, dan juga harus memiliki kemampuan untuk menyerang dan melindungi. Yang tentu saja sedikit lebih rendah dari formasi pembunuh tingkat atas. Ini lebih rendah, tetapi kekuatannya dapat dikatakan tak tertandingi.
Pada saat ini, Wijanarko membawa Alexis ke Sekte Enam Jalan, dan begitu dia memasuki Sekte Enam Jalan, Alexis dapat merasakan bahwa energi spiritual antara langit dan bumi dipenuhi berkali-kali. Jelas, daerah di mana Sekte Enam Jalan berada adalah harta karun, dan pada saat yang sama, ia harus memiliki formasi dan harta rahasia yang mengumpulkan energi spiritual untuk mencapai ini juga merupakan latar belakang Sekte Enam Jalan. Sepanjang jalan, burung-burung dan bunga-bunga harum, dan ada gunung dan sungai di sepanjang jalan. Dari luar, Sekte Enam Jalan tidak begitu megah, tetapi hanya ketika Anda berjalan ke gerbang gunung, Anda dapat melihat betapa megahnya Sekte Enam Jalan. Di atas gunung, ada aula dengan keagungan yang tak tertandingi dan sinar cahaya yang terang. Ini adalah tempat di mana para tetua dan yang terbaik di antara para murid Enam Jalan dapat hidup. Formasi pencari roh Enam Jalan ada di aula Enam Jalan dari Sekte Enam Jalan. Ini adalah tempat yang dulu ketika menerima murid. Karena Sekte Enam Jalan tidak lagi menerima murid tahun ini, kelihatannya agak sepi. Pada saat ini, karena kata-kata dan perbuatan Alexis, semua orang di Sekte Enam Jalan memberikan perhatian khusus kepadanya. Beberapa orang ingin melihatnya menciptakan keajaiban, berharap bahwa dia benar-benar jenius, dan dia bahkan dapat membuat Sekte Enam Jalan bangkit kembali. Dan bahkan menjadi kekuatan pertama di ekstrateritorial. Tetapi kebanyakan orang masih ingin melihat lelucon itu, mereka berpikir bahwa Alexis berpura-pura, dan berpikir bahwa bakat Alexis tidak dapat melampaui mereka. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi pada saat ini mereka semua berkumpul di depan aula Enam Jalan. Pintu gerbang ditutup, dan seluruh lobi samar-samar tertutup debu, tampaknya sudah lama sunyi. Pada saat ini, dengan lambaian telapak tangan Wijanarko, tanda kepala terbang keluar dan tertanam di celah gerbang. Untuk sementara, gerbang meledak dalam keberuntungan dan kecemerlangan. Debu di aula Enam Jalan juga menghilang, dan sekali lagi keagungan luar biasa terpancar darinya. Di dalam pintu yang dibuka perlahan, ada suara samar bisikan suci. Bab 3678 Apa itu bakat? Saat berikutnya, Wijanarko masuk, diikuti oleh Alexis dan para tetua, tetapi para murid tetap menunggu di luar. Alexis melangkah ke pintu gerbang, dan dia memperhatikan bahwa ada pola berputar di bawah kakinya. Rune magis yang tak terhitung jumlahnya digambarkan pada pola itu. Ketika rune berkedip, pesona yang luas dan megah muncul. Mata Alexis berkedip, formasi ini mirip dengan metode reinkarnasi Enam Jalannya sendiri. Saya khawatir itu adalah formasi pencari roh Enam Jalan di mulut Wijanarko, dan menilai dari nama formasi ini mungkin mirip tentang diri Anda. Di kiri dan kanan gerbang juga terdapat patung, posisi paling tengah adalah Sohan. Melihat Sohan, Alexis tidak bisa menahan senyum di matanya. Di masa lalu, dia menerima Sohan sebagai muridnya, tetapi hari ini dia ingin menyembah sekte yang didirikan oleh Sohan. Alexis tidak menolak ini, tetapi dia menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Ada semua jenis sebab dan akibat, kebetulan, dan implikasi kausal antara dirinya dan Sohan sangat dalam. Pada saat ini, Wijanarko meminta Alexis untuk berdiri di tengah gerbang, yang juga merupakan pusat formasi besar di bawah kakinya. Kamu bisa jadi naga atau cacing, mari kita lihat bagaimana hasil tes formasi pencari roh Enam Jalan. Pada saat ini, kata Wijanarko, sementara para tetua berjubah biksu dan yang lainnya memandang Alexis dengan mata yang dalam, dengan petunjuk samar di mata mereka. Faktanya, tidak ada seorang pun di antara hadirin yang percaya bahwa Alexis dapat mencapai ambisi besar yang dia bangun, dan mereka menganggapnya sebagai omong kosong Alexis. Master dan tetua Sekte Enam Jalan memiliki harapan yang rendah untuk Alexis. Selama Alexis dapat lulus ujian dari formasi pencari roh Enam Jalan, tidak masalah jika dia bukan seorang jenius. Hanya layak untuk kata jenius. Yang mereka butuhkan adalah darah segar. Penampilan Alexis dan kata-kata para penatua sekte telah memberi mereka perubahan pikiran, dan mereka ingin mengubah ide lama mereka. Apakah bakat Alexis dapat lulus ujian pencarian roh Enam Jalan formasi akan ditentukan oleh adalah kunci untuk segalanya. Jika Alexis melewati Sekte Enam Jalan, dia akan menerima kembali murid dan berjuang untuk masa depan.
Jika Alexis tidak bisa lulus, Sekte Enam Jalan mungkin akan benar-benar kecewa. Sejak saat itu, dia akan benar-benar terpuruk. Dan tidak akan ada kemungkinan untuk naik. Pada saat ini, semua tetua menatap Alexis dengan mata yang dalam, menantikan penampilan Alexis. Dan Alexis berdiri di tengah formasi pencari roh enam jalan, wajahnya selalu acuh tak acuh, dan dia sangat percaya diri. Ketika Wijanarko melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan segera membuka formasi pencari roh enam jalan. Formasi besar terbuka, dan suasana aula mengalir untuk sementara waktu. Formasi besar di bawah kaki Alexis berkedip-kedip seperti langit berbintang yang perkasa dengan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, ritme yang aneh muncul dari formasi besar. Ini adalah nafas dari enam jalan, yang memiliki sebagian dari kekuatan reinkarnasi. Sadar akan adegan ini, mata Alexis bersinar terang, dan enam formasi pencarian roh ini pasti terkait dengannya. Tetapi pada saat ini, satu demi satu energi murni yang luar biasa dan menakutkan menyelimuti Alexis dan beredar di sekitar Alexis, seolah-olah 1000 sinar cahaya keberuntungan memicu Alexis seperti rasa hormat dari semua penatua. Napasnya melonjak, dan formasi besar di bawah kakinya terus bergetar, dan untaian energi murni terus mendekati Alexis dan kemudian pergi. Energi murni ini mewakili ki sumber dari segala sesuatu di enam jalan. Bakat macam apa Alexis, dan energi murni yang sesuai akan dekat dengan Alexis dan melekat pada Alexis. Hanya saja pada saat ini, semua energi murni mendekati Alexis, dan kemudian perlahan pergi. Jelas Alexis tidak cocok dengan bagian energi murni ini. Energi murni juga dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Energi murni yang lebih kuat mewakili bakat yang lebih menakutkan, bersinar dengan kecemerlangan yang paling perkasa dan agung. Semua orang di lobi menatap pemandangan di depan mereka. Mata Wijanarko dan para tetua berkedip saat mereka menyaksikan pita energi murni yang paling bermartabat dan agung yang mewakili kekuatan paling kuat. Semuanya meninggalkan Alexis dan kembali ke enam jalan formasi pencari roh. Antisipasi di mata tidak bisa membantu menghilang. Sepertinya bakat anak ini tidak ekstrim, tetapi karena dia sangat percaya diri, bagaimana dia bisa berada di peringkat atas? Seorang tetua merasakan janggutnya dan berspekulasi. Atas. Saya pikir dia hanya menggertak. Lihat energi murni ini, itu sama sekali tidak cocok untuknya. Beberapa tetua mengerutkan kening, jelas tidak optimis tentang Alexis, dan percaya bahwa Alexis adalah seorang pembual. Pada saat ini, Penatua Samingan dan Wijanarko saling memandang, keduanya sedikit mengernyit, dan energi murni secara bertahap menjauh dari tubuh Alexis dan kembali ke formasi besar. Sejauh ini, tidak ada energi murni yang cocok dengan Alexis. Situasi seperti ini sangat aneh. Bagaimanapun, semua yang ada di dunia termasuk dalam enam jalan, dan Alexis pasti memiliki energi murni yang cocok untuknya tidak peduli seberapa buruk bakatnya. Hanya pada saat ini, dengan hilangnya energi murni secara terus-menerus, hanya beberapa sinar kecemerlangan yang tersisa, dan energi murni yang biasa hingga yang ekstrim masih melekat di sekitar Alexis. Adegan ini menyebabkan semua orang yang hadir terdiam. Situasi seperti itu tidak dapat diterima. Bakat Alexis bisa buruk, tetapi seharusnya tidak terlalu buruk. Dibandingkan dengan sumpah yang dibuat oleh Alexis, penglihatan besar yang dia buat, dan bahkan momentum kepercayaan diri yang tak terkalahkan, kinerja Alexis saat ini sangat berbeda. Pada saat ini, para tetua terlihat dingin, dan ada kilatan dingin di mata Alexis. Jelas, mereka juga percaya bahwa Alexis memang orang gila seperti yang diperkirakan oleh para murid dari enam jalan, dan dia datang ke enam jalan untuk bersenang-senang. Ketika Alexis melihat pemandangan di depannya, dia juga menyadari bahwa situasinya tidak benar. Dia menyaksikan energi murni yang samar-samar meninggalkannya dan bersembunyi di formasi besar, dan bahkan formasi pencari roh enam jalan perlahan menghilang. Juga berhenti berputar, dan terdiam. Alexis tahu bahwa sesuatu mungkin telah terjadi, dan bakatnya mungkin tidak terdeteksi oleh barisan pencari roh enam jalan, yang jelas sangat berbeda dari yang diharapkan Alexis. Alexis percaya bahwa bakat dan garis keturunannya, termasuk bakat, itu sangat ada.
Di bawah deteksi formasi pencari roh 6 jalan, itu pasti akan mengguncang seluruh sekte 6 jalan, dan mudah untuk bergabung dengan sekte tersebut. Tapi apa yang terjadi sekarang benar-benar berbeda dari apa yang diharapkan. Alexis memandang para tetua dan Wijanarko, dan melihat bahwa semua tetua tercengang dan menatapnya dengan pandangan buruk. Bahkan penatua Samingan sedikit pun menggelengkan kepalanya, tetapi Wijanarko menatapnya dengan tatapan yang sedikit aneh. Alexis tampak untuk memikirkan sesuatu. Wah, bakatmu tidak pernah terdengar, yang terburuk yang pernah kulihat di seluruh sekte 6 jalan. Tidak, itu di seluruh alam semesta, di langit dan bumi, tidak ada yang lebih buruk dari bakatmu. Tidak membantu tetapi melihat Alexis dimarahi. Itu benar, formasi pencari roh 6 jalan mencakup semua makhluk hidup di dunia, tetapi Anda bahkan tidak dapat memasukkan satu pun energi murni, Anda hanya sampah yang tak berguna, Anda berani datang ke sekte 6 jalan saya. Dengan bakat seperti itu, apakah kamu di sini untuk mencari kematian? Biarkan saya bersenang-senang dengan sekte 6 jalan saya, guru sekte, saya sarankan untuk menghukum anak ini dan membiarkannya menderita selamanya. Bahkan jika sekte 6 jalan saya menurun, saya tidak bisa membiarkannya seperti ini. Itu harus dihukum berat dan memberi contoh. Seorang tetua tegas. Dia sangat marah, dan beberapa orang bahkan merasa bahwa Alexis dikirim oleh seseorang dengan sengaja mempermalukan sekte 6 jalan, jadi dia sangat emosional. Bab 3679 Permintaan Alexis. Pada saat ini, para murid di luar juga mendengar kata-kata yang datang dari lobi, dan mereka juga melihat adegan yang terjadi, dan mereka tidak bisa menahan tawa pada saat ini. Bahkan sekarang, dia berani membuat keinginan besar untuk memimpin sekte 6 jalan untuk menjadi sekte pertama di ekstrateritorial ini. Saya benar-benar tidak takut untuk meledakkan sapi. Saya baru saja mengatakan dia gila, dan itu benar. Tetua, saya harus menghukum anak ini dengan baik, sekte 6 jalan saya tidak akan dipermalukan. Mendengar kata-kata ini di telinganya, bahkan Alexis sedikit gelisah, bagaimanapun, dia tahu bakatnya sendiri, jika garis keturunan dan bakat rata-rata, atau bahkan sampah, tidak ada seorang pun di bumi yang bisa disebut luar biasa. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Alexis bingung dan tidak bisa menahan kerutan, tetapi pada saat ini, ada kejutan dari pemakaman reinkarnasi. Ada kejutan dari pemakaman reinkarnasi, Alexis memisahkan pikirannya dan memasuki pemakaman reinkarnasi, dan melihat bahwa Thierry penuh dengan kejujuran dan perkasa, memandang dirinya dengan aneh pada saat ini. Senior, Alexis tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat Thierry, dia bertanya-tanya mengapa Thierry keluar saat ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa formasi pencari roh 6 jalan ini tidak dapat mendeteksi garis keturunan dan bakatmu sama sekali? Thierry memandang Alexis dengan ekspresi aneh. Dia telah berada di pemakaman reinkarnasi, tetapi dia juga mengerti apa yang Alexis lakukan. Alexis telah mengalami situasi di luar. Pada saat ini, melihat Alexis ditunjuk oleh ribuan orang, dan bahkan dianggap sebagai sampah seluruh alam semesta, keberadaan dengan bakat terburuk di dunia, ini membuatnya merasa kesal. Dia yang mengenal Alexis, darah Alexis sangat baik, dan bakatnya tak tertandingi, bagaimana bisa buruk, itu jelas bukan formasi pencarian roh sekte 6 jalan. Hah, itu masalahnya. Alexis tidak bisa menahan cemberut sedikit ketika dia mendengar ini. Dia juga curiga bahwa formasi pencari roh 6 jalan tidak dapat mendeteksi garis keturunan dan bakatnya, tetapi dia tidak tahu mengapa. Garis keturunan reinkarnasi melampaui formasi pencari roh 6 jalan ini. Itu hanya formasi yang berasal dari 6 jalan reinkarnasi. Bagaimana mungkin untuk mendeteksi garis keturunan dan bakatmu? Formasi pencarian roh 6 jalan itu sangat tidak puas. Begitukah? Mendengar ini, Alexis sedikit mengangguk, formasi pencari roh 6 jalan memang mengandung jejak kekuatan reinkarnasi 6 jalan, dan itu normal jika tidak dapat mendeteksi, tetapi dengan cara ini, Alexis agak sulit untuk ditangani. Bagaimanapun, orang-orang di sekte 6 jalan telah menentukan bahwa darah dan bakat Alexis sangat buruk, dan Alexis tidak dapat menunjukkan identitasnya.
Tidak peduli apa sikap Sekte Enam Jalan itu, mereka yang menatap mereka akan segera mengambil tindakan dan membiarkan diri mereka sendiri dan Sekte Enam Jalan dalam bahaya. Alexis keluar dari pemakaman reinkarnasi di dalam hatinya, dan semua tetua dan murid di depannya berteriak dengan marah, melampiaskan ketidakpuasan mereka dengan Alexis, dan beberapa bahkan meminta Wijanarko untuk menghukum Alexis. Hanya saja Wijanarko tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia masih terlihat kontemplatif, seolah-olah dia belum mendengar kata-kata semua orang. Melihat pemandangan di depannya, mata Alexis berkedip, dan jika dia ingin mendapatkan persetujuan dari Sekte Enam Jalan, saya khawatir dia hanya bisa mengeluarkan token 6 jalan. Token 6 jalan, token tertinggi yang dibuat oleh Sohan, patriark dari Sekte Enam Jalan, mewakili otoritas tertinggi dari Sekte Enam Jalan. Melihat token ini seperti melihat Sohan. Jika Alexis mengeluarkan token 6 jalan, dia pasti akan membuat semua orang yang bersemangat saat ini menjadi tenang, dan bahkan menghormati Alexis, bagaimanapun juga, ini mewakili kehendak Sohan. Segera, mata Alexis tegas, dan dia akan mengeluarkan Ordo 6 jalan, tetapi Wijanarko tiba-tiba menatap Alexis, cahaya di matanya berkedip, dan ada gumpalan cahaya. Jangan katakan lagi, meskipun darah dan bakat Alexis tidak bagus, tapi saya pikir dia luar biasa, dan saya bersedia mengambil Alexis sebagai murid dalam dari Sekte Enam Jalan. Wijanarko memandang Alexis sambil tersenyum, Alexis, apakah kamu bersedia? Tanpa menunggu Alexis berbicara, ekspresi para tetua dan murid berubah, dan mereka tidak mengerti bagaimana Wijanarko membuat keputusan seperti itu. Garis keturunan dan bakat Alexis sangat buruk, dan Sekte Enam Jalan menerima Alexis sebagai murid, dan itu pasti akan membuat seluruh dunia luar tertawa. Pada saat itu, wajah Sekte Enam Jalan akan hilang, dan bahkan kemuliaan zaman kuno tidak akan ada lagi. Terlebih lagi, tidak dapat dipercaya bahwa Sekte Enam Jalan mengambil murid dengan pengecualian, tetapi Wijanarko memutuskan untuk menerima Alexis secara langsung sebagai murid dalam. Anda harus tahu bahwa semua murid mulai dari murid luar, bahkan murid tukang, itu tidak bisa langsung dipromosikan ke murid sekte bagian dalam. Untuk sementara waktu, tidak hanya para murid, tetapi bahkan para tetua sangat terkejut, menatap Wijanarko dengan keraguan di dalam hatinya, curiga bahwa Wijanarko dipengaruhi oleh Alexis, dan sekarang dia sudah menjadi orang gila. Tuan Sekte, ini benar-benar tidak mungkin. Bangsat ini tidak layak menjadi murid Sekte Enam Jalan kita. Menerimnya, bagaimana Sekte Enam Jalan kita dapat menerimanya sebagai murid? Beberapa tetua tidak bisa tidak berkata, tetapi para penatua dan samingan yang melihat sekeliling, memandang Wijanarko, dan kemudian pada Alexis, dan selalu merasa ada sesuatu di dalamnya yang tidak dia mengerti. Pada saat yang sama, para murid dari Sekte Enam Jalan juga sangat kesal, dan mereka semua meminta Wijanarko untuk tidak menerima Alexis sebagai murid. Hanya saja Wijanarko tidak peduli dengan kata-kata orang banyak, pada saat ini, dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan banyak bicara, aku sudah mengambil keputusan. Semuanya keluar, langsung mengejutkan seluruh Sekte Enam Jalan. Begitu kata-kata ini keluar, meskipun para tetua dan murid tampak tidak senang, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, dan hanya menatap Alexis dengan mata dingin. Bahkan ada banyak murid yang telah menunjukkan niat membunuh, dan jika Alexis berani setuju untuk bergabung dengan Sekte Enam Jalan, mereka akan membunuh Alexis. Hanya menghadapi satu demi satu tatapan mengancam, Alexis, seperti Wijanarko, sepertinya tidak sadar. Melihat Wijanarko, cahaya melintas di mata Alexis. Meskipun dia tidak tahu mengapa Wijanarko mau menerimanya sebagai muridnya, kondisi yang ditawarkan Wijanarko tidak ada dalam pikirannya. Saat berikutnya, Alexis menggelengkan kepalanya perlahan, tampaknya menolak keputusan yang sewenang-wenang itu. Melihat ini, semua tetua menghela nafas lega, dan sekelompok murid juga menahan rasa dingin di mata mereka, tetapi mereka menunjukkan penghinaan. Alexis memiliki kesempatan untuk menjadi murid Enam Jalan. Dengan bakatnya, Wijanarko bersedia menerimanya sebagai murid, itu sebuah peluang besar, tapi Alexis tidak berani menerimanya, sungguh pengecut.
Saya tahu bahwa anak ini tidak hanya suka membual dan menyombongkan diri, tetapi dia juga seorang pengecut. Orang seperti itu tidak layak untuk bergabung dengan Sekte Enam Jalan saya. Hanya mimpi yang bodoh. Untuk memberi Anda status murid dalam, tetapi Anda tidak berani bertarung, Anda tidak memiliki keyakinan untuk menjadi seorang seniman bela diri, keluarlah. Murid Sekte Enam Jalan memiliki ekspresi dan ide yang berbeda, tetapi mereka semua sama. Sangat menghina Alexis. Tetapi pada saat ini, wajah Alexis acuh tak acuh, dia tidak melihat mereka, tetapi menatap mata Wijanarko. Wijanarko tidak menyangka Alexis akan menolaknya. Lagi pula, kondisi yang dia berikan sudah sangat unggul. Dia melanggar aturan selama bertahun-tahun dan bersedia menjadikan Alexis seorang murid, atau bahkan menjadi murid dalam secara langsung. Mata Wijanarko terkejut dan pikirannya bergetar, tetapi pada saat ini dia melihat Alexis menunjukkan senyum aneh pada dirinya sendiri, dan kemudian melihat Alexis membuka mulutnya. Saya bergabung dengan Sekte Enam Jalan, saya tidak ingin menjadi murid dalam di sekte ini, saya ingin menjadi murid utama Sekte Enam Jalan.